Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam teman-teman. Nah, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri atau Diajeng Istiqomah dengan NPM 079 dan yang satunya yaitu Lailatun Nadhifah dengan NPM 065. Kelompok kami yaitu akan membahas tentang gerhana, baik itu gerhana bulan dan gerhana matahari. Nah, di sini nanti kelompok kami akan menjelaskan tentang pengertian gerhana itu sendiri, kemudian pengertian gerhana bulan, jenis-jenis gerhana bulan, pengertian gerhana matahari, jenis-jenis gerhana matahari, dan menjelaskan tentang studi kasus pada kelompok kami, yaitu tentang gerhana matahari total pada tanggal 9 Maret tahun 2016, serta juga menjelaskan tentang analisis kasus yang terdiri dari proses terjadinya gerhana matahari total dan dampak gerhana matahari total. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian gerhana. Kata eklipse atau gerhana yang berasal dari bahasa Yunani yaitu eklipsis yang artinya peninggalan atau pelalaian. Gerhana merupakan suatu fenomena astronomi yang terjadi pada sebuah benda angkasa yang bergerak ke dalam bayangan sebuah benda angkasa yang lain. Gerhana dapat dibedakan menjadi dua, yaitu gerhana bulan dan gerhana matahari. Pada saat terjadi gerhana matahari maupun bulan, setidaknya memerlukan dua kondisi, yaitu satu, gerhana matahari bisa terjadi bulan harus mengalami suatu fase bulan baru. Yang kedua, pada garis node harus sejajar dekat dengan bumi dan matahari. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang gerhana bulan terlebih dahulu. Gerhana bulan terjadi saat sebagian atau keseluruhan penambang bulan tertutup oleh bayangan bumi. Itu terjadi jika bumi berada di antara matahari dan bulan pada satu garis lurus yang sama, sehingga sinar matahari tidak dapat mencapai bulan sebab terhalangi oleh bumi. Waktu kontak dan fase gerhana bulan P1 kontak 1 penumbra, P2 kontak 2 penumbra, U1 kontak 1 umbra, U2 kontak 2 umbra, puncak gerhana, U3 kontak 3 umbra, U4 kontak 4 umbra, P3 kontak 3 penumbra, P4 kontak 4 penumbra. Pada peristiwa gerhana bulan yaitu melalui 3 fase, yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama, fase gerhana penumbra yaitu terjadi dalam selang antara P1 sampai U1 dan antara U4 sampai P4. Yang kedua, fase gerhana umbra yaitu terjadi dalam selang antara U1 sampai U4. Yang terakhir, fase total yaitu terjadi selang antara U2 sampai U3. Yang selanjutnya saya akan membahas tentang jenis-jenis gerhana bulan. Di sini ada 3 jenis-jenis gerhana bulan, yaitu yang pertama gerhana bulan total, gerhana bulan sebagian, dan gerhana bulan penumbra. Gerhana bulan total yaitu pada seluruh bagian bulan berada dalam umbra bumi dengan warna bulan suram kemerahan. Apabila saat fase gerhana maksimum, seluruhnya bulan masuk pada bayangan inti atau umbra bumi. Yang kedua, gerhana bulan sebagian. Tidak semua bagian pada bulan terhalangi dari matahari oleh bumi. Gerhana ini terjadi pada saat bumi berada pada daerah bayangan penumbra bulan, maka masih terdapat sebagian sinar matahari yang terlihat. Yang ketiga, gerhana bulan penumbra. Seluruh bulan masuk dalam penumbra saat fase maksimum. Akan tetapi, tidak terdapat bagian bulan yang masuk ke umbra atau tidak tertutupi oleh suatu penumbra. Ini adalah gambar dari gerhana bulan total. Yang selanjutnya, ini ada gambar dari gerhana bulan sebagian. Yang terakhir yaitu gambar dari gerhana bulan penumbra. Selanjutnya, kelompok kami akan membahas tentang gerhana matahari. Apa itu gerhana matahari? Gerhana matahari adalah kejadian di mana matahari tertutup oleh bulan, karena pada saat itu posisi matahari, bulan, dan bumi terletak pada garis lurus. Meskipun bulan berukuran kecil, bayangan bulan mampu melindungi cahaya matahari sepenuhnya, karena
bulan yang berjarak rata-rata 384.000 km dari bumi lebih dekat dibandingkan dengan jarak matahari yang mempunyai rata-rata jarak 149.680.000 km. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis dari gerhana matahari. Gerhana matahari mempunyai 4 jenis. Yang pertama adalah gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian, gerhana matahari cincin, dan gerhana matahari hibrida. Yang pertama akan kita bahas adalah tentang gerhana matahari total. Gerhana matahari total terjadi jika pada saat puncak gerhana, bulatan matahari ini ditutup seutuhnya oleh piringan bulan. Ketika itu, bulatan bulan sama besar atau bahkan lebih besar dari piringan matahari. Ukuran piringan matahari dan piringan bulan sendiri itu berubah-ubah, tergantung pada masing-masing jarak antara bumi dengan bulan serta bumi dengan matahari. Yang kedua adalah gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari sebagian terjadi jika piringan bulan pada saat terjadi puncak gerhana hanya menutup sebagian dari piringan matahari. Pada gerhana ini selalu ada bagian dari piringan matahari yang tidak tertutup oleh piringan bulan. Yang ketiga adalah gerhana matahari cincin. Gerhana matahari cincin terjadi jika piringan bulan pada saat terjadi puncak gerhana hanya menghalangi sebagian dari piringan matahari. Gerhana jenis ini terjadi saat ukuran piringan bulan lebih kecil dari piringan matahari. Sehingga ketika piringan bulan berada di depan piringan matahari, tidak seluruh piringan matahari ini akan tertutup oleh piringan bulan. Bagian dari piringan matahari yang tidak tertutup oleh piringan bulan berada di sekelilingan piringan bulan dan terlihat seperti cincin yang bercahaya. Kemudian yang terakhir adalah gerhana matahari hibrida. Gerhana matahari hibrida ini bergeser antara gerhana matahari total dan gerhana matahari cincin. Pada titik tertentu di permukaan bumi, gerhana jenis ini muncul sebagai gerhana matahari total. Namun pada titik-titik di daerah belahan bumi yang lain seperti gerhana matahari cincin. Namun gerhana jenis ini relatif jarang terjadi. Kemudian yang akan kita bahas selanjutnya adalah studi kasus. Studi kasus yang akan kita bahas adalah tentang gerhana matahari total yang terjadi pada tanggal 9 Maret 2016. Pada hari Rabu 9 Maret 2016 terjadi sebuah fenomena alam, yaitu gerhana matahari total. Jalur gerhana matahari total ini membentang dari Samudra Hindia hingga utara Kepulauan Hawaii, Amerika Serikat. Jalur gerhana ini selebar 155 sampai 160 km dan terentang sejauh 1.200 sampai 1.300 km. Kali ini di wilayah Indonesia juga dapat menyaksikan gerhana matahari total ini. Terdapat 11 provinsi yang dapat menyaksikan gerhana matahari total ini, yaitu Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara. Analisis kasus yang akan kita bahas pertama adalah tentang proses terjadinya gerhana matahari total yang terjadi pada tanggal 9 Maret 2016. Yang pertama, terjadinya gerhana matahari total ini dimulai ketika posisi matahari, bulan, dan bumi terletak pada satu garis lurus secara berturut-turut. Yang kedua, ketika telah berada di satu garis lurus, maka sebagian belakang bulan yang tidak terkena sinar matahari ini akan membentuk bayangan yang terdiri dari dua bayangan, yaitu bayangan inti yang gelap yang dinamakan dengan umbra dan bayangan samar-samar yang dinamakan dengan penumbra. Yang ketiga, kemunculan bayangan umbra dan penumbra ini akan mengenai permukaan bumi kala itu. Permukaan yang terkena umbra akan mengalami gerhana matahari total, sementara yang terkena penumbra akan mengalami gerhana matahari sebagian. Dari terjadinya matahari total ini dapat menimbulkan dampak, yaitu yang pertama, menimbulkan gangguan pada medan magnet bumi. Hal ini terjadi karena gerhana matahari total akan menghambat pemanasan dan juga proses ionisasi lapisan ionosfer atmosfer bumi. Dengan demikian, medan magnet bumi ini akan terganggu.
Yang kedua, dapat menyebabkan gangguan pada kesehatan mata. Kenapa? Karena pada saat matahari hanya terlihat di pinggirannya saja. Nah, pada saat itu banyak sinar ultraviolet yang terpancar. Hal ini apabila tertangkap oleh mata manusia secara langsung tanpa bantuan alat apapun dapat menyebabkan kerusakan pada mata. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.